baik yang tradisional kita kenal ya, ada tempe bacem, ada olo-olo, ya. Kemudian mendoan, tempe garing, tadi yang Pak Harto bilang tempe garing, tempenya digaring-garing begitu, ya biar bumbunya meresap, kalau dimakan enak. Itu tempe garing ya, tempe garing. Dari yang tradisional hingga yang kekinian, ya. Bapak dan Mas-mas sudah pernah belum mendengar brownies tempe? Sudah pernah? Belum pernah nyicip? Sebentar nanti sore ada ya di stand-stand depan dulu ya, brownies tempe. Brownies tempe? Belum. Nah ini peluang namanya, silakan nanti Bapak dan Mas-mas yang mau membuat brownies tempe ya, brownies tempe ini peluang usaha. Kita kan bicara wira swasta kan, ini mau wira swastaan ya. Jadi bisa nanti ini sebagai peluang ya. Tadi Pak Rustom mengatakan tempenya ini bisa dibuat jadi 200 macam makanan ya. Keren kan? Keren kan? Keren kan? Ya, tepuk tangan dulu untuk tempe kita. Ya. Oke, biar rame ya Pak Nanto ya. Kemudian karena dia keren, maka jadi beken. Beken itu apa? Terkenal, populer ya. Oke ya. Terkenalnya itu ya karena tadi ya sudah mengandung gizi tinggi ya, kemudian juga sudah sampai di luar negeri, dikenal di luar negeri ya. Jadi dia beken kan, ya, dia bisa beken karena sampai di luar negeri, bahkan itu menjadikan tempe itu sumbangan Indonesia untuk luar negeri atau untuk dunia. Saya lebih suka tepatnya sumbangan Jawa karena Pak Rusto tadi, Om Rusto yang saya ikutan Mbak Anin, itu omnya Mbak Anin ya, omnya Mbak Anin di Penawangan sana ya. Jadi sumbangan Jawa untuk dunia sebetulnya itu yang betul di tempat menurut saya. Jadi kita semua harus wajib bangga ya dengan tempe ini. Kemudian kalau kita lihat dari makanan-makanan fermentasi di dunia ini, ada 7 makanan hasil fermentasi ya, yang itu ternyata nomor satunya adalah tempe ya. Mungkin bisa udah sampai situ ya. Jadi ada tempe nomor 1 itu dari kimchi, dari Korea Selatan, Kamboja, dari Tiongkok, miso, Jepang, yogurt dari Turki, dan asal dari Singapura. Jadi yang nomor 1 itu adalah tempe ya. Makanan hasil fermentasi nomor 1 di dunia adalah tempe dari Indonesia. Tentang lagi dong. Iya. Nah dia juga terkenal di dunia gastronomi. Nah mari kita belajar bersama apa itu gastronomi ya. Karena sekarang ini marak ya. Gastronomi ini marak. Kalau yang namanya nomi-nomi itu biasanya ilmu ya. Juga logi-logi, antropologi, biologi, apa itu adalah ilmu ya. Jadi gastronomi ini kalau secara bahasa Indonesia adalah seni menyajikan hidangan yang lezat. Jadi kalau kita mau menyajikan bagaimana ini supaya bisa menarik, bagus, enak gitu, sebetulnya masuk di dalam gastronomi. Tapi secara umum atau lebih terang juga kalau di dunia, jadi gastronomi itu sebagai ilmu yang berhubungan dengan seni makanan. Kemudian juga berhubungan dengan falsafah makanan, sosial budaya dari makanan itu, dan juga dari antropologi dari makanan tersebut. Ya, Pak Asli sering mengulas mengenai ini. Ya, makanan itu akan menarik kalau dia ada narasinya, ada ceritanya. Coba ya Bapak dan Ibu dan mungkin Bapak ya kenal nggak kalau dari segi sosial budaya ini yang namanya pencok, ayam pencok. Ada yang dari Ibu? Dan ceritanya? Iya, dari sosial pun terkumpul gitu ya. Oke, dari ini asli dari Ibu biasa dipakai untuk sajian di Belugu. Ya itu namanya pencok, ya, ayam pencok, di mana ayamnya itu enggak dibubuhin apa-apa, langsung dibakar, habis itu dikolaborasi dengan sambal gudangan, ya, sambal kelapa. Nah itu namanya pencok. Nah ini kalau nggak kita ceritakan, orang nggak ngerti dan orang nggak tertarik dengan ayam
harus ada filosofinya, ada ceritanya, ada narasinya, sehingga orang tertarik, melirik, dan kemudian mencoba untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Ya. Jadi itulah gastronomi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menyajikan, tapi juga ada ilmunya dari sisi apa itu untuk narasinya, dari sosiologi, kemudian falsafahnya dan sebagainya. Ya, baik, itu juga kami kolaborasikan dari ekonomi kreatif, ya rumah kreatif itu mengkolaborasikan itu dengan hasil olahan jagung dan kedelai, tempe juga. Gitu. Iya, oke. Saya lanjut aja karena waktunya juga mepet ya. Dan yang sekarang ini sering kita gunakan adalah gastrodiplomasi. Jadi berdiplomasi dengan makanan, ya. Tidak hanya dengan negara, daerah, tapi negara, ya. Mengundang dari luar negeri, ada diplomasi, kemudian di situ disajikan makanan. Ya, jadi sekarang ini juga sangat usum ya, gastrodiplomasi, ya. Nah, sebagai tambahan saja tadi sudah disinggung oleh Ibu Rektor, ya, bahwa Gerobogan ini sudah mencapai mendapatkan rekor muri pada tahun 2017, ya. Tempe terbesar dunia, berarti ini kan keren juga, Pak. Jadi ini urusannya keren dan keren,